Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara mengganti rotak ya masku ya. Cara mengganti rotak pada Honda Vario 125 yang old ya, yang belum LED. Dan seperti biasa ya, kita akan lakukan unbar ya, atau analisa bareng ya, dan kos pembiayaan juga ntar saya kasih tahu di akhir video ya masku ya. Nah, ini saya dapat konsumen ya, atau dapat customer yang kendalanya pada saat digas dianya ngempos atau nggak ada tenaga ya. Udah diservis, sudah diganti ini itu dari fan belt, kampas ganda, busi, filter dan lain-lain, tapi tetap ya masku ya nggak ada perubahan, tetap kompos, nggak ada tenaga ya masku ya. Nah, ini bisa kalian coba ya, atau bisa kalian referensi ya masku ya. Bila mana motor kalian udah servis, udah ganti ini itu, udah habis banyak lah intinya ya masku ya, dan tetap kendalanya tetap ngempos dan nggak ada tenaga, bisa juga dari tekanan bahan bakar atau tekanan full pump kalian itu kurang ya masku ya. Jadi yang nyebabin tekanan full pump atau tekanan pompa bensinnya kurang itu dari apa sih mas? Sebenarnya dari rotaknya ya masku ya. Sebenarnya dari rotaknya atau dinamonya ya, dinamonya kurang banter kalau bahasa Jawanya ya, kurang gede tekanannya masku. Jadi suplai bahan bakar ke injektor itu kurang, harusnya tekanannya di atas 200 ya, sekitar 280-an standarnya ya masku ya. Sekitar 280-an, itu nggak ada 200, malah di bawah 200 biasanya masku ya, untuk motor Vario tipe yang lama ya, atau Vario 125 yang old, yang injeksi ya. Ini kelihatannya udah waktunya juga ya masku ya, rata-ratanya udah pemakaian 5 tahun ke atas itu udah mulai keluar tuh penyakitnya atau kendalanya pada full pump ya masku ya. Untuk cara pengecekan manualnya gimana mas? Cara pengecekan manualnya juga sangat mudah sekali masku ya. Di video-video saya sebelumnya udah saya buatkan ya untuk penggantian rotak di Vario, dan banyak juga yang komentar ya masku ya, untuk pengecekannya manualnya gimana mas kalau seandainya kalian nggak punya pressure gauge atau alat ukur untuk mengukur tekanan bahan bakarnya ini ya masku ya. Itu sangat mudah sekali juga masku ya. Caranya seperti ini masku ya. Caranya tinggal kalian semprotin bensin sedikit pada area filternya ya masku ya, pada area filternya. Terus kalian cek apakah ada perubahan pada tenaganya atau agak mendingan lah intinya ya. Kalau agak mendingan udah deh positif dari rotaknya ini ya masku ya. Oke, seperti biasa ya, cara pembongkarannya tinggal kita bongkar songketnya, dan ada 4 baut pengikat rotaknya ya, ada 10 ya, ukurannya 10, ada 10 ukurannya 10, ada 4 buah, tinggal kalian buka dan tinggal kalian lepas saja ke atas kayak gini ya masku ya. Dan seperti biasa ya masku ya, untuk penggantian rotaknya ini udah satu paket biasanya sama filter bensinnya ya masku ya. Jangan sampai gak diganti juga ya filter bensinnya ya, biar hasilnya lebih maksimal masku ya. Soalnya apa, filter bensin kan kita kan nggak tahu juga ya pemakaiannya. Kalau di filter udara kan bisa kelihatan ya. Kalau filter udara udah waktunya penggantian itu biasanya hitam dan udah pudar warna hijaunya ya masku ya. Soalnya warna itu juga menentukan apa, kondisi filter ya. Kalau kondisi filter bensinnya udah coklat hitam kayak gini, otomatis ya nggak bisa maksimal ya nyaring kotorannya ya masku ya, nggak bisa maksimal. Dan rata-rata kalau filter bensin udah lama pemakaian, dianya kapas yang ada di dalam atau saringan yang ada di dalamnya situ udah rontok. Kalau udah rontok otomatis dianya pasti akan masuk ke rotak ya masku. Kalau udah masuk ke rotak ya pasti akan merusak rotak ya masku ya. Jadi rotaknya akan kalah lagi ya masku ya kalau nggak diganti. Takutnya seperti itu ya masku ya. Nah, untuk pelepasan kabel-kabelnya juga sangat mudah sekali kok masku, tinggal kita tarik aja ke atas ya. Untuk warnanya juga sangat mudah juga, seperti video-video saya sebelumnya. Warnanya hitam merah ya, hitam merah yang depan untuk rotak dan hitam merah yang belakang untuk pelampung bensinnya ya masku. Dan untuk ngelepas pelampungnya ini juga sangat mudah sekali ya masku ya, tinggal kalian congkel pada bagian pengancingannya, ini ada 4 ya.
dengan menggunakan obeng main kecil aja Masku ya, udah cukup. Kalau udah lepas semua tinggal kita tarik ke atas aja Masku ya, dan udah beres ya Masku ya, udah lepas semua. Dan ini dia rotaknya ya Masku ya, rotaknya tinggal kita tarik ke atas saja Masku ya, dan udah beres. Untuk sil-silnya jangan lupa ya Masku, jangan sampai hilang juga dan jangan sampai rusak, soalnya kalau penggantian rotak itu nggak dapat sil yang pada bagian bawahnya ya Masku ya. Kalau udah selesai semua tinggal kita bersihkan aja ya cover-covernya dulu, cover rotaknya ini, biar nggak ada kotoran yang masuk ya Masku ya, atau biar nggak ada kotoran yang nyisa pada dalamnya ya Masku ya. Kalau ada nyisa di dalamnya, wah eman-eman Masku ya. Kita kan antisipasi juga ya, antisipasi bila mana kalau ada kotoran masuk ke rotak kan otomatis hasilnya juga nggak bisa maksimal ya. Dan saya juga sering ingatkan ya, jangan sampai nyemprot pada bagian regulatornya ya. Kalau kalian nyemprot pada regulatornya itu bahaya juga, soalnya regulator itu yang ngatur tekanannya ya Masku ya. Dan ini dia Masku ya rotaknya yang baru, dan kita ganti juga ya untuk filter bensinnya juga kita ganti ya. Nah sekarang kita ngomongin kos pembiayaannya Masku ya. Kalau untuk rotak sendiri ini saya dapetin harga sekitar 130-an ya Mas. 120-an Masku. Untuk rotaknya sendiri sekitar 120 ya Masku ya. Untuk yang ori KW kayak gini ya Masku. Dan kalian juga harus itu ya, pinter-pinter milih rotak ya Masku ya. Soalnya kan ada juga ya berbagai varian harga rotak ya, dan perbedaannya rata-ratanya sih pada bagian bawahnya sini ya, pada bagian bawahnya sini. Kalau rotak yang di bawah harga 100.000 biasanya itu lebih pendek, jadi kalau dipasang pada vario atau big kayak gini tuh dianya kurang nyakot ya Masku, atau kurang panjang pada bagian atasnya. Efeknya kayak gimana Mas? Efeknya ya biasanya sih pada pemasangan filter bensinnya itu kurang pas ya Masku, kurang pas, jadinya agak itu ya, agak nggak nempel ke filternya, jadi filternya agak sedikit gak fungsi ya Masku, soalnya ada kebocoran ya Masku ya. Oke, tinggal kita pasang soket-soketnya ya, yang plus yang merah, yang min yang hitam ya Masku ya, dan kita pasang silnya kayak gini, tinggal kita pasang ke covernya aja ya Masku ya. Udah beres sampai sini Masku ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke ya, udah selesai pasang rotaknya, tinggal kita pasang pelampung bensinnya ya Masku ya. Dan jangan lupa kita bongkar dulu ya, atau kita lepas dulu ya covernya ini ya, penutupnya ini jangan sampai nggak dilepas. Kalau nggak dilepas mah nggak keluar bensinnya Masku ya, ketutup. Nah, untuk pemasangannya ini juga sangat mudah ya. Untuk lubang ini kita paskan juga pada lubang pada bagian pelampungnya ini ya Masku ya. Tinggal kita tekan aja ke bawah dan sampai bunyi klik ya. Kalau udah bunyi klik udah beres Masku ya. Nah, bunyi klik kayak gitu Masku ya. Untuk pemasangan kabelnya juga sama ya, kayak di depannya hitam merah ya Masku ya. Kalau kebalik gimana Mas efeknya? Kalau kebalik ya nggak bisa nyala ya Masku ya rotaknya. Begitupun juga pelampungnya hanya nggak fungsi, biasanya kedip langsung Masku. Oke, tinggal kita pasang filter bensinnya aja ya Masku ya. Kita pasang filter bensin yang baru Masku. Ini udah dapat itu ya, udah dapat silnya juga ya. Kalau untuk pemasangan filternya ini jangan sampai terbalik juga ya Masku. Kalau terbalik otomatis pemasangannya agak sulit. Nah, lebih baiknya lurus sama pelampungnya ini ya Masku ya. Udah beres, tinggal kita pasang silnya ya Masku ya.
Untuk sealnya ini sendiri harganya sekitar 10 ribuan Masku, satu set ya Masku. Untuk filter bensinnya saya dapat di harga 20k ya Masku ya. Untuk rotaknya sendiri sekitar 120k. Di online shop udah banyak ya Masku ya. Di online shop udah banyak, di bengkel-bengkel juga udah banyak. Dan itu tadi ya kendala-kendalanya ya, biasanya yang terdapat pada rotak ya atau pada full pump. Dan gejala-gejalanya seperti itu tadi ya Masku ya, tarikannya berat, nggak ada tenaga, boros bensin. Udah ganti ini itu udah diservis kemana-mana tapi tetap nggak ada perubahan. Nah bisa juga tuh dari rotaknya ini yang berkendala ya Masku ya. Oke, sekedar tips dari saya untuk pemasangan full pumpnya ini, silakan kalian kasih gerasa atau standby sedikit ya, biar pada saat pemasangan di tangkinya itu biar enak Masku, biar langsung masuk ya Masku. Dan ini udah beres semua, 4 baut pengikatnya juga udah kepasang dan songket-songketnya udah kepasang. Habis ini kita cek juga ya Masku ya dengan menggunakan pressure gauge atau full gauge ya, bagaimana tekanannya setelah diganti ya Masku. Tadi saya cek itu tekanannya di bawah 200 ya, sekitar 115 kalau nggak 120 ya Masku. Dan sekarang udah normal kembali ya Masku, udah di atas 200 Masku. Dan kita coba hidupin dulu ya Masku ya, kita hidupin bagaimana hasilnya. Dan udah normal kembali lagi Masku, alhamdulillah. Jadi untuk kos pembiayaan ini tadi sekitar 150-an k ya Masku ya, 150k untuk penggantian rotak, filter dan lain-lainnya ya Masku ya. Kunci yang digunakan juga cukup sedikit ya, cuma D10 dan obeng min saja ya Masku ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe dan like video ini ya, dan notifnya jangan lupa ya Masku ya. Oke, sampai jumpa di next video.